Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan Mas Chandra Darusman dan juga Mas Rama Suprapto terkait dengan agenda malam hari nanti, yaitu ada Hai Pemuda The Musical, itu yang akan dihadirkan malam hari nanti. Luar biasa sekali persiapannya. Saya ingin tahu dulu Mas Rama, jadi totalnya ada berapa penonton yang akan menyaksikan pertunjukan ini? Oke, kapasitas gedung tuh sekitar 1000-an. Kita bermain di 500 di setiap show, kurang lebih. 500 setiap show ya? Ya. Dan itu berapa kali tampil nanti? Berapa kali show? 2 kali, jam 4 sore dengan jam 8 malam. Oke. Dan ya gitu. Lokasinya Mas? Di Artpreneur Ciputra. Oke. Ya. Dan itu kalau dibicara soal tiket sudah sold out, nggak bisa lagi kalau misalnya mau beli on the spot gitu di sana? Alhamdulillah, tapi mungkin kita bisa coba bantu ya. Jadi pokoknya ini kan loket.com ya. Buat saya teknologi sekarang luar biasa. Beli tiket tuh udah segampang itu ya. Tinggal catat, masuk, terus mereka kasih voucher, kita datang udah bawa voucher gitu. Kalau dulu kan kita ngantri. Jadi ini sesuatu yang menarik sekali sih dengan adanya loket.com membantu, dengan adanya beberapa sponsor yang kira-kira ya support kita. Oke, jadi untuk Anda yang menyaksikan ini dan berharap bisa nonton nanti sore dan malam, mohon maaf tiketnya sudah nggak ada ya Mas ya. Habis tiketnya. Oke, Mas Chandra, ada kriteria khususkah yang kemudian Anda tetapkan begitu ketika memilih siapa akan menjadi performance, siapa yang akan artis yang kemudian ataupun penyanyi yang tampil dalam musikal ini? Iya, tentunya kalau soal pilihan penyanyi pasti ada kaitan dengan karakter lagu ya. Karakter lagunya seperti apa, dicari penyanyi yang karakternya bisa menyesuaikan. Tapi lebih jauh dari itu, kadang-kadang begini ya, artis tuh ada 2 hal ya. Pertama, dia jago banget gitu ya, tapi dia itu soft skill-nya kurang, artinya kurang bisa bekerja sama ya. Tapi sebaliknya, ada yang bisa bekerja sama tapi kepandaiannya biasa-biasa saja gitu kan ya. Nah, kita memilih orang-orang yang punya dua-duanya. Skill-nya tinggi, soft skill-nya juga bagus. Dalam arti bisa kerjasama, bisa mau diajak kerja keras gitu ya. Jadi selain karakter suara juga cara berkolaborasi juga kita perhitungkan, dan alhamdulillah kita mendapat tim yang luar biasa, talent yang luar biasa, sebagaimana tadi juga diutarakan oleh Rama. Ya, talent itu, casting yang 5 anak itu, anak muda itu luar biasa ya. Kita terkesima sama kepandaian mereka ya, skill dan kerjasama, kebersamaan mereka gitu. Ini mereka di casting atau Mas Rama dan Mas Chandra dan tim Mas Guru itu memilih sendiri ya? Dulu awalnya castingnya Mas ya 2020, tapi setelah kita pindah ke tahun ini, di mana kita juga persiapan nggak panjang, cuma sekitar sebulan. Karena kita menunggu, mudah-mudahan tidak COVID gitu kan, mudah-mudahan menurun, jadi selalu deg-degan. Ternyata Dan naik pencarian yang kedua ini saya tinggal pilih aja, saya tinggal telepon Gabriel dengan Nala, so please come in, dia bilang oke Mas, gitu dibantu. Dan saya yakin pilihan saya juga dengan restunya Mas Chandra, saya juga lihat ya di panggung. Kalau saya sih selalu kalau ngelihat Mas Chandra nonton, saya cuma mau lihat ekspresinya. Karena kalau Mas Chandra ekspresinya udah begitu-gitu tuh, udah goyang. Jadi sekarang deg-degan nih. Deg-degan ekspresi apa yang keluar dari Mas Chandra? Iya, mudah-mudahan. Bagus sekali. Jadi artinya begini, tadi soal pandemi sedikit ya. Memang sekitar sebulan yang lalu kita semua masih ragu-ragu nih Mbak Nilu, terus terang aja ya. Pada saat itu justru COVID-nya, Omikronnya sedang naik ya. Dan kita semua harus mengambil keputusan go apa tidak go gitu ya. Tapi Rama berpandangan dan saya justru mendukung. Rama bilang, ya sampai kapan lagi kita harus tunda gitu kan. Marilah kita berdamai dengan pandemi, dan secara statistik memang kita berpegang kepada estimasi pemerintah pada saat yaitu mengatakan
pada saat awal-awal Maret ya itu mulai turun. Jadi kita mengambil keputusan berdasarkan data saintifik dan juga tekad dan kepasrahan kepada yang maha kuasa gitu ya. Dan sempat genting gitu, ambil keputusan jadi apa nggak jadi. Akhirnya Benar. Bismillah kita jadi. Sempat terpikir nggak untuk mungkin kalau ini tidak bisa ditampil show ini mungkin akan dilakukan secara online gitu, sempat terpikir begitu atau tidak memang Ya. ingin ini tampilnya memang langsung gitu? Iya sempat, silakan Rama. Ya, sempat kepikiran hybrid sih. Karena saya lihat saya juga udah kena kemarin Omikron di mana saya harus bikin sebuah wayang orang, pas mau masuk gedung terus saya positif, langsung kerjanya pakai Zoom, tapi melelahkan. Itu sebuah proses yang sangat melelahkan untuk mendirect segala sesuatunya lewat Zoom. Itu nggak gampang gitu, karena gimana kita Oke, audionya sepertinya hilang, Mas Rama. Oke, seperti perasaan kalau gambarnya coba diulang lagi nanti saya setiap ini saya merasa ini ya kira-kira gitulah. Kita pengen banget ini live dan alhamdulillah tadi malam JR dan insya Allah nanti malam dilancarkan. Oke, Mas Chandra, apa yang kemudian Anda lihat industri musik, industri pertunjukan seperti ini di tengah pandemi COVID-19 yang kita masih belum tahu nih sampai kapan berakhir? Iya, jadi memang kata kuncinya adalah kita harus berdamai dengan pandemi ini ya. Dan sepertinya seluruh negara-negara termasuk Indonesia memang sudah tahu caranya untuk bagaimana hidup berdampingan dengan virus ya. Dan sepertinya sekarang kita sudah mulai masuk ke fase endemi, yaitu ya sepertinya virus Omikron ini seperti flu biasa gitu ya. Dan ini menyadarkan kita semua ya akan pentingnya kesehatan, pentingnya gaya hidup ya. Dan saya rasa kita semua harus mengambil hikmahnya gitu ya. Nah, kalau dunia musik itu memang percepatan transformasi ke arah digital ya, yang tadinya kita banyak sekali bergantung kepada musik-musik hidup ya live, itu sekarang di platform-platform sudah kita laksanakan pertunjukan. Tapi lain ya, energinya lain, adrenalinnya lain kalau kita nonton hybrid ataupun online dengan kita hadir di ruang pertunjukan, itu lain sama sekali kita akui gitu ya. Jadi ya kita berjalanlah dari hari ke hari, siap hybrid, siap online, siap juga sekarang mulai konser yang offline gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus ya. Mudah-mudahan. Oke, tapi Mas Chandra, kalau ini sudah sukses digelar nanti malam, sore nanti dan juga malam nanti, target kedepannya masih akan apa saja, apalagi yang akan Mas Chandra, Mas Guru kemudian karyakan lagi untuk bangsa ini? Tentunya terus dong berkarya dan kita Sudah ada rencana menyimpan, mau bikin apa lagi? itu masih dalam kantong, disimpan di kantong secara manis dan Nggak boleh rapi. di ini ya, nggak boleh dibocorkan sedikit ya. Begini, ini kan berkarya ya, dunia seni ya, itu kan ya boleh dikatakan kebutuhan, ya saya nggak katakan kebutuhan sekunder ya, sekarang primer ya. Karena jiwa itu perlu diberi nafkah ya. Selain agama itu seni itu, bahkan seni bagi kita, bagi saya, bagi Rama, bagi Mas Guru, bagi semuanya itu membentuk karakter ya. Jadi apakah itu musik, apakah itu seni tari, itu semua kan seni berhubungan dengan rasa, dan berhubungan dengan karakter. Nah, inilah yang kita ingin selalu mengingatkan kepada kita semua, pentingnya seni gitu ya, untuk membentuk karakter. Dan kita tahu bahwa sekarang kan bangsa ini sedang apa istilahnya, soul searching, istilah bahasa Inggris ya, mencari jati diri kita kembali gitu ya, untuk bisa mencapai cita-cita 2045. Ini saya agak ngoceh sedikit jadinya. Tapi ini saya ingin menekankan bahwa seni itu penting ya, dan saya rasa dengan dukungan pemerintah juga akan lebih maju lagi. Tapi seniman itu selalu ingin berekspresi, selalu ingin membentuk hal-hal yang baik dan mengingatkan hal yang positif kepada masyarakat. Dalam waktu dekat ada hal baru yang mau ditampilkan, dihadirkan? Ya kalau saya pribadi sih memang ada rencana untuk mengedarkan album Detik Waktu Kedua ya. Saya dengan teman-teman Panji Prasetyo, Signature Musik Indonesia, Detik Waktu Kedua, album lagu-lagu saya yang lama
diaransemen kembali dan dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi muda. Gitu. Oke, wow, tidak sabar menunggu ini kapan akan tampil. Mas Rama, kalau dari Anda, apa yang kemudian Anda tekankan untuk utamanya acara hari ini dari sisi protokol kesehatan kepada penonton nanti? Ya, kita kan pakai peduli lindungi juga, itu udah harus. Dan kita juga menyediakan swab antigen kalau misalnya dia baru sekali gitu ya. Jadi semua protokoler itu kita pegang. Tapi saya melihat koordinasi antara panitia, 11 kreatif, Pemda, DKI Jakarta yang membantu kita juga, itu saya rasa sebuah kerjasama yang bagus dari pihak gedung juga. Jadi saya merasa kita semua sekarang berjaga-jaga, kita semua bergandengan tangan dan kita sama-sama mensukseskan acara ini nggak cuma dari matanya pemain, tapi juga harusnya juga dari matanya penonton. Oke, baik. Sukses acaranya atau pertunjukannya malam nanti, Mas Rama Suprapto sebagai show-directornya. Mudah-mudahan lancar semuanya dan kita tunggu karya-karya selanjutnya juga dari Mas Rama. Dan Mas Chandra, terima kasih juga untuk perbincangannya pagi hari ini. Kami pecinta seni ini, yang nggak bisa nyanyi tapi menyukai seni, menyukai lagu, menyukai pertunjukan, selalu menantikan karya-karya luar biasa dari teman-teman musisi dan juga yang bergelut di dunia pertunjukan. Sukses selalu, sehat selalu, Terima kasih, Mas Chandra Mbak Nilu, dan Mas Rama. Terima kasih, Mbak Nilu.